Oke. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Prilaid Masafana, Saya Fama Zalianti. Saya Nadia Salsabila. Saya Naomi Angelina Marpau. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN, khususnya terkait transaksi faktur pajak, batas waktu pelaporan, hingga proses pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT PPN. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Pengisian SPT PPN 1111. Pada saat ini dijelaskan mengenai pengisian SPT PPN 1111 berdasarkan UU KUP nomor 16 tahun 2009. Pengusaha kena pajak atau PKP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Formulir SPT dapat diperoleh secara mandiri melalui situs DJP. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pos. Apabila PKP dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN, maka mendapat dikenakan sanksi dan pidana serta denda sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian SPT PPN melalui Korteks. Sejak implementasi Korteks DJP, melaporkan SPT masa PPN dilakukan secara terintegrasi melalui sistem digital. PKP wajib memastikan data transaksi yang dilaporkan sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem Korteks. Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat memeriksa data faktur pajak, masukan, dan keluaran yang telah terintegrasi. Selain itu, penerbitan atau penginputan faktur pajak keluaran harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Keterlambatan pelaporan dapat mengakibatkan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada kode transaksi faktur pajak. Kode yang pertama itu kode 01 PPN atau PPNBM dipungut langsung oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan. Kode 02 digunakan saat penyerahan kepada instansi pemerintah sebagai pemungut PPN sesuai pasal 16A UU PPN. Kode 03 digunakan untuk penyerahan kepada pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah dan pemberian BKP atau penerimaan JKP, termasuk instansi pemerintah atau pemungut lainnya yang PPN-nya dipungut oleh pihak ketiga sesuai pasal 32 UU KUP. Kode 04 diperuntukkan bagi transaksi dengan DPP menggunakan nilai lain sesuai pasal 8A ayat 1 UU PPN, termasuk seluruh transaksi yang sesuai PMK 131 tahun 2024 menggunakan DPP nilai lain yaitu 11/12 yang diperhitungkan dari harga jual dikali 11 dibagi 12 baru nanti dikalikan tarif PPN. Kode 05 digunakan untuk penyerahan yang dikenai PPN dengan besaran tertentu atau PPNBM, termasuk penggunaan sendiri dan pemberian cuma-cuma di mana DPP-nya bisa saja sebesar Rp0 sesuai peraturan. Kode 06 digunakan saat PKP melakukan penyerahan BKP kepada turis asing melalui toko retail yang diikuti dalam skema pengembalian PPN. Kode 07 digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Kode 08 untuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPNBM dan PPN atau PPN dan PPNBM. Kode 09 digunakan saat PKP menyerahkan aktifan tetap yang awalnya tidak untuk diperjualbelikan. Kode 010 digunakan untuk jenis penyerahan selain yang tercakup dalam kode 01 sampai 09, termasuk dalam kategori ini adalah penyerahan dengan tarif khusus yang berbeda dari tarif umum PPN 12%, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU PPN. Oke, selanjutnya di sini ada batas waktu penyetoran dan pelaporan. Untuk PPN atau PPNBM harus disetor dan dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya. Saat penyetoran jatuh tempo bertepatan dengan hari libur atau tanggal merah dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan batas akhir penginputan faktur pajak keluaran itu penginputan faktur pajak dikeluarkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila penginputan dilakukan melewati batas waktu tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan penerbitan faktur pajak sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak atau DPP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Oke, selanjutnya itu ada status faktur pajak. Status faktur pajaknya di antara lain ada
Create itu faktur sudah dibuat namun belum divalidasi dengan passphrase. Yang kedua ada delete, itu faktur create yang kemudian dihapus atau dibatalkan oleh user. Yang ketiga ada signing in process, proses ditunggu dalam penandatanganan passphrase. Yang keempat ada approved, itu faktur sudah dibuat dan sudah divalidasi dengan passphrase. Yang kelima ada cancel, faktur itu udah di-approve yang kemudian dihapus atau dibatalkan user. Terus selanjutnya ada amended, itu faktur sudah dibuat dan sudah divalidasi dengan passphrase namun diubah isiannya oleh user. Yang terakhir ada save invalid, yaitu faktur yang diunggah untuk submit tapi di-reject karena ada data yang tidak lolos validasi. Bisa terjadi dalam faktur upload XML, misalnya ditemukan nick tidak valid. Pengkreditan pajak masukan bisa tidak di masa pajak yang sama. Secara default, masa pengkreditan pajak masukan mengikuti masa pajak yang sama dengan masa diterbitkannya faktur pajak. Namun, pajak masukan masih dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah masa pajak saat faktur pajak dibuat. Sepanjang pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan ke dalam harga perolehan BKP atau JKP, serta tetap memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU PPN. Berikut dashboard faktur Cortex. Di sini ada penampilan Cortex. Sini kita klik e-faktur, terus pilih menunya, terus kita lanjut ke database e-faktur, dashboard e-faktur. Terus pada submenu pajak keluaran buat faktur untuk membuat faktur pajak keluaran. Terus pilih kode transaksi PPN, contohnya 01 atau berapa, ada di sebelah kanan sini. Isi tanggal faktur pajak, isian ini akan menentukan masa pajak dan faktur yang dibuat. Terus isi identitas dari lawan transaksi jika merupakan subjek pajak dalam negeri atau orang pribadi penduduk, itu isi NPWP, NIK, atau identitas lainnya. Nanti akan diisi otomatis. Terus klik simpan. Lalu klik tombol kirim dan klik simpan lagi. Itu pembuatan dokumen lain keluaran. Di sini di dashboard kita bisa pencet untuk buat faktur. Itu di sini ada pajak keluaran untuk membuat faktur pajak keluaran. Selanjutnya, ini di sini yang pertama kita bisa pilih jenis transaksinya. Yang kedua, pilih jenis dokumen. Yang ketiga, pilih detail transaksi. Yang keempat, dokumen transaksi. Yang kelima, masukkan nomor dokumen. Yang keenam, masukkan NPWP. Yang ketujuh, masukkan DPP. Dan yang terakhir itu kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktur pajak masukan. Terdapat list pajak masukan dari lawan transaksi yang terpopulasi secara otomatis oleh sistem. Keterangan menu, kreditkan faktur, mengkreditkan faktur masukan atau mengubah approve menjadi kredit. FP ini akan terprepopulasi di lampiran B2 pajak masukan pada SPT masa PPN. Tidak dikreditkan faktur, FP yang tidak dikreditkan dan masuk ke lampiran B3 SPT masa PPN. Yang terakhir kembali ke status approve, yaitu FP masukan kredit yang dibatalkan untuk kembali menjadi approve. Di sini kita bisa pilih faktur pajak yang akan dikreditkan, tidak dikreditkan, atau mengembalikan faktur pajak masukan yang sebelumnya tidak dikreditkan menjadi dikreditkan. Dengan cara mencentang faktur tersebut dalam skenario ini dipilih credit invoice. Kemudian faktur pajak masukan yang sudah dikreditkan akan terlihat ikon sudah dikreditkan seperti pada panah yang ditunjukkan ini. Kalau yang di terakhir ini dia belum dikreditkan, makanya tidak ada logo yang berwarna biru.
Berikut contoh faktur keluaran di era via Cortex. Oke, selanjutnya ada praktik SPT masa PPN untuk melaporkan dan pembayaran SPT masa PPN. Nah, untuk pelaporan SPT PPN di Cortex itu ada di menu surat pemberitahuan SPT. Lalu kemudian pilih buat konsepnya. Lalu di sini setelah dibuat konsep, di situ ada menunya menu untuk melaporkan SPT PPN. Kita pilih PPN untuk membuat SPT masa PPN, lalu klik lanjut. Selanjutnya kita pilih periode dan tahun pajak untuk yang mau kita laporkan SPT PPN-nya. Pilih jenis SPT-nya. Untuk SPT PPN tersebut normal atau pembetulan. Jika normal, kita klik yang normal, lalu kita buat konsepnya. Setelah itu kita bisa cek pada isian SPT masa PPN, baik halaman utama SPT maupun lampirannya, apakah sudah sesuai dengan pelaporan yang ingin kita laporkan. Kemudian di sini di nomor 6 itu ada rekap pajak keluaran yang sudah tadi kita inputkan. Selanjutnya ada rekap pajak masukan. Sorry, di sini harusnya di sini ada rekap pajak masukan yang udah tadi kita kreditkan sesuai dengan masanya. Selanjutnya perhitungan pajak kurang bayar atau lebih bayarnya. Jika dia lebih bayar, maka di sini kita bisa pilih metodenya ingin dikompensasikan, pengembalian pendahuluan atau dengan restitusi. Kalau dengan nanti di sini kalau misalkan dengan pengembalian pendahuluan ataupun restitusi, kita bisa pilih bank yang akan kita tujunya. Selanjutnya kita cek kelengkapan SPT-nya, dokumen daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor, hasil perhitungan kembali pajak masukan yang telah kita kreditkan. Setelah kita sudah sesuai dengan yang tadi pajak lebih atau kurang bayarnya, kita bisa klik pernyataan SPT benar, lengkap dan jelasnya. Setelah kita klik simpan konsep. Selanjutnya kita klik bayar dan lapor untuk menyelesaikan pelaporannya. Kemudian kita bisa isikan paspres atau kata sandi untuk konfirmasi penandatangannya. Selanjutnya ini kalau di contoh yang kita berikan itu SPT-nya kurang bayar. Nah, jika SPT-nya kurang bayar, kita bisa memilih dengan dua metode, dengan secara billing langsung atau menggunakan deposit. Jika SPT kurang bayar dan saldo depositnya pajak mencukupi untuk pembayaran, maka akan muncul pilihan seperti yang ada di gambar. Jika tidak cukup, maka akan otomatis mengunduh kode billing untuk dibayarkan secara mandiri. Nah, dalam skenario ini kita menggunakan kode billing yang secara langsung. Nah, selanjutnya ini secara otomatis sistem akan mengunduh dokumen billing, data identitas wajib pajak, dan detail billing seluruhnya berpopuler sesuai dengan data SPT masa PPN yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, ini ada jenis-jenis status SPT-nya. Setelah tadi kita sebelumnya kan kita bikin konsep SPT, SPT-nya masih berupa konsep atau masih dalam bentuk draft. Jadi masih bisa kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, selanjutnya seperti yang tadi kita sudah bikin billing, maka tadi yang konsep SPT tadi yang draft akan pindah ke status yang SPT menunggu pembayaran jika dia kurang bayar. Selanjutnya, jika SPT menunggu pembayarannya tadi sudah kita bayarkan menggunakan billing yang secara langsung, maka akan pindah ke SPT telah dilaporkan. Namun, jika kita menggunakan billing deposit, maka nanti yang sudah kita bayarkan akan masuknya ke deposit pajak dan harus kita laporkan secara terpisah. Maka nanti setelah kita klik yang balik lagi ke konsep dan kita klik yang dilaporkan, dibayar dan dilaporkan, maka nanti akan pindah ke SPT yang dilaporkan. Selanjutnya ada SPT ditolak. SPT kertas kerja SPT kertas ditolak PDDP untuk SPT OP usaha kawan KB. Lalu ada SPT dibatalkan, SPT yang dihapus oleh WP atau SPT yang dihapus oleh petugas perekam misalnya karena kesalahan input data. Selanjutnya ini ada contoh dari SPT PPN yang sudah kita laporkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you in the next video guys. Bye bye.